konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur atau disingkat dengan SPU. Pertama, konfigurasi elektron itu merupakan susunan elektron dalam kulit-kulit atom. Nah, di sini ada teori atau menurut Bohr. Dia mengatakan bahwa elektron berada pada kulit atom. Ini merupakan gambaran dari besi Bohr. Nah, di sini merupakan inti atom. Kemudian kulit yang pertama disebut dengan kulit K. Kulit yang kedua disebut dengan L, yang ini. Sedangkan yang ketiga disebut dengan M. Yang keempat disebut dengan N. Dan yang kelima disebut dengan O. Nah, atau ada lagi kulitnya P, dan seterusnya. Kemudian rumus untuk mencari jumlah maksimum elektron pada setiap kulit menurut teori Bohr tadi, yaitu dengan menggunakan 2 kali N pangkat 2, di mana N itu merupakan nomor kulit. Nah, K nomor kulitnya kan yang pertama di sini, berarti N-nya 1. Nah, untuk mencari jumlah maksimum elektron, tinggal masukkan ke dalam rumus 2 kali N pangkat 2. 2, N-nya 1, 1 pangkat 2 itu sama dengan 1, di mana 1 kali 1 sama dengan 1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian lanjut L. L-nya kan N-nya 2. Nah, karena dia ada kulit subkulitnya kedua. Jadi 2 kali N pangkat 2, 2 kali 2. Berarti, atau 2 pangkat 2, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. M. N-nya 3. 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. Dimana 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Jadi 2 kali 9 sama dengan 18. Begitulah selanjutnya. Ini merupakan jumlah elektron maksimum. Oke, lanjut ya. Di sini konfigurasi elektron juga bisa disebut dengan persebaran elektron dalam kulit-kulit atom. Oke, atau susunan elektron dalam kulit-kulit atom, sama aja ya. Nah, untuk menulis konfigurasi elektron menurut si Bohr tadi, kamu memiliki beberapa tips. Yang pertama, kamu isi penuh dulu sebanyak mungkin kulit, kemudian hitunglah jumlah elektron yang tersisa. Setelah itu, jika sisa elektron kurang dari 32, maka kulit berikutnya diisi dengan 18 elektron. Nah, kemudian yang ketiga, jika sisa elektron lebih dari 32, maka kulit berikutnya diisi dengan 32 elektron. Selanjutnya, maaf, ini harusnya nomor. Oke. Selanjutnya, jika elektron kurang dari 18, maka kulit berikutnya diisi dengan 8 elektron. Jika sisa elektron kurang dari 8 elektron, maka ditulis pada subkulit paling terakhir atau paling luar. Pada konfigurasi elektron menurut subkulit ini hanya berlaku pada golongan A, mulai dari 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, sampai dengan 8A. Oke, lanjut. Ada soal, tentukan konfigurasi unsur-unsur berikut. Setelah itu, kemudian tentukan golongan dan periode dari unsur tersebut. Nah, dari sini, untuk menentukan golongan atau periode, golongan disebut dengan elektron valensi. Cara menulisnya dia menggunakan angka Romawi, yaitu angka Romawi 1 sampai 8. Sedangkan periode itu merupakan kulit. Nah, untuk lebih jelas, mari kita bahas soal. Oke. Tuliskan konfigurasi unsur-unsur berikut. A 27 13 AL. Nah, kita buat dulu. Oke. Nah, dari sini yang perlu kita gunakan itu nomor atom. Nomor atom itu lebih kecil daripada nomor massa. Jadi, yang kita gunakan di sini adalah angka 13. Nah, kalau belum paham, kamu boleh menggunakan K,
L, M, N. K, jumlah elektron maksimumnya ada 2. Sedangkan L, jumlah elektron maksimumnya ada 8. M, 18. N, 32. O, 50. Oke, ini adalah jumlah maksimum. Oke. Nah, dari sini kita boleh gunakan 13 ini berarti 2, 8, 18. Nah, kalau 2, 8, 18 ini berarti lebih. 2 ditambah 8, 10. Ditambah lagi 18, 28. Berarti lebih. Lebih kan? Yang kita butuhkan hanya 13. Berarti ini salah. Yang perlu kita gunakan adalah 2 tambah 8, 10. Kemudian berapa lagi sisanya agar dia 13? Atau 13 kurang 10 berapa? 3. Nah, jadi dari sini yang benar 2, 8, 3. Nah, dari yang kita cari ini, yang kita dapat tadi, kita boleh menentukan golongan. Golongan itu untuk menentukan itu sama dengan elektron valensi. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan, sama dengan elektron valensi ini, dan disebut dengan kulit paling luar. Nah, kulit paling luarnya berapa? 2 kah, 8 kah, atau 3? Oke, benar, angka 3 karena dia paling terluar. Jadi kamu tulis golongan 3. Untuk menentukan golongan harus menggunakan angka Romawi. Angka Romawi itu angka Romawi 1 sampai dengan angka Romawi 8, dan di belakangnya harus ada A. Berarti ini 3. Angka Romawi 3 seperti ini, golongan 3A. Kemudian periode, tinggal menghitung jumlah kulitnya berapa. 1, 2, 3. Berarti periode di sini disebut dengan periode ke-3. Untuk lebih jelasnya kita bahas lagi soal berikutnya. Untuk soal berikutnya kita coba dulu angka dari 119,50 Sn. Dari sini yang perlu kita gunakan itu nomor atom. Di mana nomor atom? Apakah 119 atau 50? Good, 50 ya. Nomor atom itu selalu lebih kecil daripada nomor massa. Nah, kemudian kita buat K, L, M, N. Oke? Nah, K, nilai penuh atau maksimum dari K ini adalah 2. L, 8, M, 18. Oke. Nah, N, kita lihat dulu. N kan 32 kan? Oke. Kita jumlah dulu. 2 tambah 8, 10 tambah 18, 28 tambah 32, 60. Berarti lebih. 32. 6 berarti ini kita berapa? 2 tambah 8, 10 tambah 18, 28. 50 kurang 28 di sini sisa 22. Nah, pada syarat untuk menulis konfigurasi elektron, bila dia lebih dari 32 maka ditulis 32, kalau kurang dari 32 maka ditulislah dia 18. Berarti jangan dua-dua ditulis di sini, ini salah. Berarti yang kamu tulis 18. Good. Nah, berarti berapa lagi sisa? Ada 4. Berarti di sini pakai kulit O. Nah, di sini 4. Coba kita jumlahkan. 2 tambah 8 berapa? 10 tambah 18, 28 tambah 18, 46 tambah 4, 50. Nah, setelah dapat kulit paling terluar ini,
selalu dia kata kuncinya diingat aja lebih kurang atau kurang dari angka 8. Kalau misalnya lebih dari angka 18, dia tulis 18. Kalau misalnya kurang dari 18, tulis angka 8. Itulah tipsnya, itu harus diingat. Dari sini kita akan mengetahui golongannya. Golongan. Nah, tadi golongannya berapa? Gimana caranya? Golongan itu sama dengan elektron valensi atau jumlah kulit paling luar. Nah, dari sini kita sudah ketahui golongannya itu adalah 4. 4A. Oke. Nah, kemudian periodenya kita tinggal jumlahkan kulitnya. 1, 2, 3, 4, 5. Periode ke-5. Nah, untuk biar ini rapi, kamu harus tulis nanti 2, 8, 18, 18, 4. Oke. Inilah konfigurasi elektronnya. Kita bahas lagi soal untuk menentukan konfigurasi dan golongan maupun periode dari unsur 40, 20Ca. Nah, pertama ya, kita lihat dulu nomor atom. Nomor atomnya itu menggunakan angka 20. Jadi kita konfigurasi. Kalau misalnya udah paham, tidak usah lagi dibuat KLMN. Udah paham dia, langsung aja. Berarti 2, kemudian 8, 2 tambah 8 10. 20 kurang 10 10. Berarti angka 10 tidak boleh ditulis. Angka 10 lebih dari angka 8 atau kurang dari angka 18. Nah, kalau kurang dari angka 18, kita menulis angka 8. Kemudian kita jumlah 2 tambah 8 10, tambah 8 lagi 18. Nah, biar dia 20, berarti 20 kurang 18 sisa berapa? Sisa 2. Good. Nah, kemudian dari sini kita sudah mengetahui golongannya. Nah, oke, golongannya itu 2A. Dari golongan 2A, kenapa dia golongan 2A? Udah, karena kulit terluar itu adalah angka 2 atau disebut dengan elektron valensi. Sedangkan periode. Nah, di periode ini gampang, tinggal menjumlahkan berapa banyak kulitnya. 1, 2, 3, 4. Periode keempat. Oke. Untuk mencari konfigurasi elektron menurut Bohr dan golongan dan periode untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Dan Ibu harap kamu menghafal tips untuk menulis konfigurasi agar lebih paham lagi untuk menyelesaikan soal-soal untuk mencari konfigurasi elektron menurut atom Bohr. Sekian dan terima kasih.